أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-58 daripada cabang keimanan, bahwa orang yang beriman itu dia berbuat baik kepada yang dimilikinya daripada budak sahaya, dan dia memaafilah apabila mereka berbuat salah. Ini dahulu awal Islam itu ada perbudakan manusia. Kita sekarang tidak ada lagi perbudakan manusia. Jadi agama Islam itu membebaskan manusia dari perbudakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muluki lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu minal amal ma la yutiqu. Bagi tuan kepada budak sahambanya, hendaklah dia memberi makannya dan memberi pakaiannya dengan yang baik, dan dia janganlah memberati pekerjaan yang dia tidak mampu. Ya kayak itu dahulu. Kalau dikias sekarang mungkin kalau kita jadi bos, ya kan ada bisi karyawan, nah berbuat baik lawan karyawan, lawan anak buah, dan memberi maaf kepada mereka jikalau berbuat salah. Jangan sombong, ya kan, jangan merasa lebih hebat daripada budak saya, daripada anak buah nih. Kemudian yang ke-59 daripada cabang iman, bahwa jikalau dia orang yang beriman itu seorang budak yang dimiliki orang lain, maka hendaklah dia, si budak itu, taatlah kepada tuannya atas sekadar kemampuannya, kepada yang tidak maksiat kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda iza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbihi falahu ajruhu marrataini. Sesungguhnya seorang budak sahaya apabila dia berbuat baik kepada tuannya dan dia membaguskan ketaatannya kepada Allah Tuhannya, maka baginya pahala 2 kali. Ini andai, ya kan, andai seorang Islam diperbudak orang dahulu, ya kan, kita alhamdulillah sekarang kada lagi perbudakan manusia. Dahulu itu siapa yang kuat dia memerangi orang lain. Kalau orang lain itu kalah, maka orang lain itu diperbudak. Itu dahulu tuh. Kita lewati aja itu, karena ada zamannya lagi sudah.
Kemudian yang ke-60 daripada cabang keimanan, bahwa hendaklah kita orang yang beriman menunaikan hak-hak kita di rumah tangga. Seorang suami, seorang suami, orang tua, maka wajiblah dia menunaikan hak-hak istrinya, ya kah? Kemudian seorang istri, wajiblah dia menunaikan hak-hak suaminya. Orang tua kepada anak, wajiblah orang tua itu menunaikan hak-hak anak-anaknya. Anak, apa hak-hak orang tua, wajiblah juga menunaikannya. Yang di rumah tangga aja dulu Jadi kita saling menunaikan hak-hak. Artinya wajib kita memberikan hak-haknya. Yang pertama, wajiblah seorang istri menunaikan hak-hak istrinya. Jadi pian nih istri, itu pian wajib menerima hak yang ditunaikan oleh laki pian. Apa yang wajib laki pian berikan lawan pian apa? Wajib memberikan nafkah halal, ya kah? Wajib memberikan nafkah halal, biar banyak kada bapak. Punya bapak. Nafkah itu wajib bagi sekadar kemampuan suami. Jangan pian memaksa orang laki. Laki mampunya 100.000, pian mintanya 1 juta. Habis rambut laki. Semampunya, ya kah? Asal cukup, nang dimakan ada, nang diminum ada, nang di tempat tinggalnya ada, ya sudah. Memberikan suami itu kepada pian, seorang yang istri, wajib memberi makan yang halal, minum halal, pakaian halal, dan tempat tinggal halal. Maka seorang suami yang dia bekerja mencari halal, maka itu nilai untuk keluarganya itu bernilai jihad fisabilillah. Itulah ibadah suami di rumah tangga, bekerja nang halal. Ya itu ini hukum seaslinya. Artinya nang memberi wajib nafkah itu seorang suami. Cuma ini akhir zaman bisa aja bini nang memberi nafkah lawan laki. Wah ini dunia tebulak sudah. Barang aja kada bapak, munnya rela aja hukumnya sedekah pian tak. Misalkan nang bini, wah ini nang bekerja. Abang wah ini penal tanyaman beginian mencari usaha. Malah mah pekerjaan benar beginian nang diterima. Andai ya. Jadi nang sebenarnya nang wajib memberi nafkah itu adalah seorang suami. Hukumnya wajib, dapat pahala wajib. Suatu saat sahabat-sahabat Nabi sedang dudukan. Lalu lewatlah ada seorang laki-laki, orangnya masih muda dan perawakannya gagah. Lalu kata sahabat, andai si laki-laki ini dengan kemudaannya dan kekuatannya dia ikut perang sabilillah, artinya mendaftar jadi tentara supaya ikut berperang. Bagus benar ini ujar sahabat nih. Lalu sabda Nabi,
Siapa yang dia bekerja untuk memelihara dirinya, maka dia fi sabilillah. Ya, orang yang bekerja halal untuk dirinya, arti menjaga dirinya, jangan sampai makan minum nang haram, jangan sampai merampok merampas, maka dia adalah fi sabilillah. Siapa yang dia bekerja itu karena menanggung orang tuanya yang sudah tua, maka itu pun dia sabilillah juga. Siapa yang dia bekerja itu untuk dirinya dan napakah keluarganya, bahwa fi sabilillah, maka dia pun fi sabilillah. Ya kan? Jadi laki pian nang berusaha tah, itu sabilillah, itulah ibadah laki tak. Nah, yang pertama, hak pian seorang istri, wajib laki pian memberikannya, bahwa memberi nafkah nang halal. Yang kedua, memberikan pendidikan. Jadi yang wajib malajari pian ini adalah laki pian. Kada guru ada tahu nah. Yang wajib malajari itu wajib mengenalkan Allah, laki pian tak? Ya kah, melajari rukun wudu, rukun sembahyang, membatalkan sembahyang, masalah haid, nifas, laki pian tak? Ya kah, nama mimpin ibadah, nah itu yang sebenarnya laki tak? Tapi dilihat ya, laki dirasa-rasa, lihat ya, kau kan dah melajari. Ya kah, bila laki pian melajari aja, pian kada wajib lagi keluar rumah mencari guru tak. Tapi mun laki pian kada melajari pian, nah wajib pian mencari guru. Ya kah, nah mengenalkan Allah, nah mengenalkan rukun iman, rukun Islam ini nah. Seharusnya laki pian tuh ucap tak, yang nang wajib melajari ikam ni aku, tapi aku jangan melajari ikam, aku jin. Ya, diriku jin nang apa nah, kada tahu juga. Nah cuma ikam bila ada orang belajaran umpat hadir, nah beres dah laki pian tak. Piannya aja lagi tak. Jangan dirasakan, ya kan? Laki kada melajari di rumah dirasakan, biar nang berdosa laki juga kada melajari, jangan. Jadi guru-guru kita ini meringankan kewajiban laki-laki pian, ya kan? Kada berdosa lagi laki pian tak. Nah yang ketiga, wajiblah si laki pian kepada pian itu memberikan hak perhatian, perlindungan, ya kan? Kemudian apa hak suami, wajiblah istri menunaikannya. Pian lawan laki pian nang apa? Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada seorang laki-laki daripada kampung Khas'am. Datanglah dia kepada Rasulullah. Jadi kata seorang perempuan ini, ya Rasulullah, ulun ini seorang yang bujang, ya kah, yang perawan, belum kawin. Ulun ini hendak nikah, ya Rasulullah, ajari ulun tentang hak suami ulun nang wajib ulun menunaikannya andai ulun kawin.
Nah, lalu sabda Nabi bahwa hak suami yang diterima atas istrinya wajib menunaikannya, yaitu bahwa apabila suami menghendakinya, bahwa dia jangan menolaknya sekalipun dia di atas onta, ya kan? Laki pian hendak lawan pian, ya kan, paham ya kalau nih? Nah, kada boleh pian menolaknya. Ini ujar perumpamaan Nabi walaupun di atas onta. Ini bahari. Artinya kapanpun dimanapun bila laki pian hendak wajib pian kada menolaknya. Siapapun seorang istri diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya lalu menolak, maka bermalamanlah dia dilaknat oleh malaikat. Nang boleh juga lah, laki bini itu nang boleh juga. Nang boleh itu waktu suci, kada boleh haid. Waktu haid, waktu nipas laki pian hendak jangan dibari, kada boleh, haram hukumnya. Pian haid bersih, belum mandi kada boleh juga, mandi dulu. Kada boleh sekali aja pian sekali aja mandi kena, kada boleh. Mandi dulu. Jadi berhubungan itu di dalam keadaan suci. Mandi junub dulu. Atau jalan belakang, kada boleh juga. Jalan belakang. Cuma mun caranya terserah saja, asal pas jalannya juga. Kada boleh. Caranya boleh aja, jalan belakang kah, jalan samping kiri kanan kah, bersumbalit kan salah aja. Tapi pas yang biasa juga ya jalannya, jangan di mana lubang bahera, karena boleh situ haram tak. Yang kedua, sabda Nabi, di antara hak suami wajiblah istri menunaikannya, bahwa janganlah seorang istri itu memberikan sesuatu harta dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Jikalau dia memberikan sesuatu harta dari rumah suaminya, maka pahala atas suaminya, dosa atas istrinya. Ya dah. Yang ketiga, di antara hak seorang suami wajiblah istri menunaikannya, bahwa janganlah seorang istri berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ya kan bapak dah ulun yang isu kan puasa sunat. Bapak dah tak mun puasa sunat, kalau puasa wajib mengqadha biar kada bapak dah kada bapak. Mun puasa mengqadha kada bapak. Itu wajib itu. Jikalau dia berpuasa juga, maka baginya lapar dan dahaga dan Allah menolak puasanya. Nah, ya kah? Puasa itu ibadah. Tapi laki pian kada mengizini, ditolak Allah. Sama aja kah apakah? Ziarah wali bagus ya kan, ziarah ulama bagus, kita memuliakan ulama, mengharap syafaat barakah.
Tapi pian babi istri nih tulak pada wapadah lawan laki pian ditolak Allah ziarahnya. Jadi wapadah tuh yang ulun hendak ziarah hari Ahad nih minta izin, minta duit. Yang keempat, bahwa seorang istri janganlah dia keluar daripada rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Siapapun istri yang dia keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka melaknatlah malaikat sampai dia kembali ke rumahnya. Nah ya kan, pian tuh kalau rumah tahu lagi pian kemana pian, jangan hilang karena ketahuan mana. Yang ulun tulak baurunan tahu ya kalau kepada aja ada ngalih juga ya kalau. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilal jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Rawahu Ahmad. Sabda Nabi, apabila seorang perempuan dia salatlah 5 waktunya. Yang pertama sembahyang, yang kedua wasamat syahraha, dia berpuasa bulan Ramadan, yang ketiga wahafizat farjaha, dia memelihara kehormatan dirinya. Ya kan seorang istri nih, jangan selingkuh, jangan selangkah. Ada aja yang halal ya kalau laki. Wah ini akhir zaman ya kan, berita-berita tuh macam-macam aja. Sudah bisi laki, mencari aja lagi. Ya ada juga yang sudah bisi bini, mencari juga selingkuh. Ya. Laki ini ada aja bini, nang si bini ini ada juga laki selingkuhan masing-masing. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada segolongan manusia dihidangkan makanan nang baik, yang satu piringnya makanan nang baulat bebelatung. Ternyata dia makan nang baulat nang belatung. Kata Nabi, wahai malaikat Jibril, herannya bang ini meninggalkan makanan nang nyaman, memakan nang busuk. Kata malaikat Jibril, ini gambaran umat pian, dia memiliki pasangan nang halal, ternyata dia tetap berzina. Mudah-mudahan Allah peliharakan kita nih. Amin. Suka warga. Yang keempat, wa ta'at zawjaha, dan seorang istri itu dia mentaati kepada suaminya. Maka dikatakanlah kepada seorang istri nanti itu di hari kiamat, silahkan engkau masuk surga dari mana pintu mana jua pun engkau suka. Ya kan? Jadi pian nih babinian lawan lelakian nyaman, pian babinian hendak masuk surga seharusnya tak. Lelakian tuh berat hendak masuk surga, banyak tanggung jawabannya. Ya kan, tanggung jawab dirinya, tanggung jawab lawan istrinya, lawan anaknya, mungkin lawan mama abahnya pula. Kalau pian sudah balaki nyaman aja, pian lawan laki aja. Bila laki pian redha, ya selamat sudah. Silahkan masuk surga, pilih maulah pian memilih nang pasti nang nyaman nang hebat ya kalau. Nah artinya orang nang bebinian nang taat lawan suami masuk surga nang hebat nang istimewa kena.
pian taat lawan laki itu bukan karena laki itu dia orang yang soleh kada, ya kan? Pian taat lawan laki itu karena laki Allah memerintah pian. Laki pian tuh soleh kah kada kah? Pian tetap wajib taat. Bilanya lakinya kada soleh itu mak dosa inya lawan Allah. Pian kada mau urusi ya kan? Ini cuma didoakan biopang tetap dinasihati biopang. Jadi kita tuh di rumah tangga dah. Terkadang bini banyak kewajiban lawan laki kada menunaikan. Ya kah? Demikian laki kan ada juga nang kewajiban bini kada ditunaikan. Nah kita itu di rumah tangga saling memaafkan aja. Jangan sedikit-sedikit sudah pulangkan aku saja ke rumah orang tua aku. Pada dianjur abahnya lah juga bener. Apalagi abahnya sudah siap penggantinya. Kita berumah tangga ini berat ya kan? Kita berumah tangga ini berat. Kenapa? Syaitan ganal juga. Selama kita berumah tangga, selama itu juga kita dicatat beribadah kepada Allah, ya kan? Kalau kita sembahyang 5 menit selesai, kita puasa dari maghrib, daripada terbit fajar sampai ke maghrib selesai. Tapi kalau kita berumah tangga ini semenjak akad nikah, ya kan, itu seumur hidup kita selama kita memelihara pernikahan itu tetap dicatat beribadah. Berat bang, berat ya kan? Masing-masingnya gitu ya, berat tak? Jangan sampai terjadi perceraian, itu berat tak? Nah makanya kita saling memaafkan. Pernikahan itu bulan madu kata-katanya, artinya sebulan dia nang madunya. Bulan madu setarusnya ampadu aja lah kita pahit terus. Paling sebulan nang rame, setarusnya masalah aja tak. Kita di rumah tangga itu banyak sabar aja ya kan. Sabda Nabi SAW, siapa sabar terhadap istrinya, siapa suami yang dia sabar terhadap menghadapi istrinya ini kurang menunaikan hak sabar yang laki, maka Allah beri pahala seperti pahala Nabi Ayub atas balanya. Ya kan, cuma jangan diolah-olah aja. Yang nikah anak dapat pahala sabar Nabi Ayub. Ya kan? Ini mau olah-olah bian jangan. Ya kita ini berusaha juga ya kan, anak laki ini berusaha anak menunaikan hak nih lawan bini, nang bini anak juga, tapi kan ada aja masalah. Ya kan, ada aja masalah tak. Nabian, siapapun seorang istri dia sabar atas suaminya, ya artinya suaminya nih kurang menunaikan hak pian, sabar pian, maka Allah beri pahala seperti pahala Asiyah istri Fir'aun. Ya kan, Asiyah istri Fir'aun ini orang beriman lawan Nabi Musa. Asiyah ini mama angkat oleh Nabi Musa dan beriman lawan Nabi Musa. Akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Asiyah ini seorang wali Allah Ta'ala perempuan pada zaman itu, Siti Asiyah. Jadi Asiyah ini di antara karamat Asiyah itu kada pernah disentuh Fir'aun.
Ya Firaun itu katanya sikung Jepang bini orang raja ya kan jadi Tuhan pulang mengaku katanya nang Asia aja kan banyaknya nang bini-bini nang lain juga cuma Asia ini nang bunga sebenarnya. Tetapi di antara keistimewaan Asia ini bilanya hendak menyentuh Asia kada kau bagara. Jadi kada bisa disentuh Firaun. Ada riwayat apabila Firaun hendak menggauli Asia, Allah serupakan jin yang berupa Asia. Maka Firaun itu menggauli jin yang berupa Asia. Ya ke Asia nih. Asia ini nanti di hari kiamat menjadi istri Nabi Muhammad di surga. Ini keistimewaan Asia. Demikian Maryam mama Nabi Isa itu di hari kiamat kita itu menjadi istri Nabi Muhammad kenapa? Kenapa? Karena waktu Nabi lahir, Asia dan Maryam ini hadir menyambut kehadiran Nabi. Ya bersama bidadari menghadiri kelahiran Nabi. Nah, siapapun seorang istri sabar terhadap menghadapi suaminya, artinya suaminya nih kurang menunaikan hak nih. Sabar ya. Emang ya apalagi nada tuh ya syukur ya. Ini terkadang melihat laki kita, melihat laki kawan, buas lagi kawan. Melihat laki kawan, titik liur. Melihat laki bulik ke rumah, lihat mau laki nangis. Sabar ya sudah. Jadi seharusnya gitu ya kalau siapapun pasangan kita itu halal, itulah nang bungas. Bila kada halal itu kada bungas, biar bungas, kada bungas tak. Kemudian apa hak anak? Wajiblah orang tua kita sebagai orang tua menunaikannya. Sabda Nabi SAW, min haqqil walid 'alal walad, di antara min haqqil walad 'alal walid, di antara hak anak wajiblah orang tua menunaikannya. Yang pertama, ayuhsina ismahu, bahwa orang tua wajiblah memberikan kepada anak itu nama yang baik-baik. Artinya tuh baik. Bahasa Arab kenapa? Bahasa Jawa kenapa? Tapi bagus saja artinya. Ada harus nang bahasa Arab kan? Bahasa pian ya kalau orang Jawa rajin ngaran bahasa Jawa ya kalau. Ada seri aja ya kan. Topim, munnya bagus saja artinya kan apa? Bagus saja. Baguskan ngarannya. Kata Nabi, baguskanlah nama-nama anak kalian, karena nanti di hari kiamat dipanggil nama-nama kalian itu. Jadi ada masa Sayyidina Umar jadi khalifah, ada orang tua membawa anaknya, wahai Sayyidina Umar, ini anak ulun ini durhaka bana lawan ulun nah. Wahai Sayyidina Umar, anak ulun ini hukum aja sudah. Jadi kata Sayyidina Umar, wahai anak, kenapa engkau durhaka dengan orang tua engkau? Jadi kata si anak, wahai Sayyidina Umar, adalah orang tua ulun ini bagi ulun anak ini ke hak yang wajib ditunaikan. Kata Sayyidina Umar, ada di antara hak anak yang diwajibkan oleh orang tua menunaikannya, yaitu membaguskan nama anak.
Na ulun ini wahai Sidina Umar dingarani abah ulun kada bagus lalu. Siapa ngaran? Ya kan? Kalalawar. Ngaran kalalawar. Apalagi wahai Sidina Umar, kewajiban ulun yang ulun terima, wajiblah orang tua engkau memberi napakah nang halal. Nah ulun ni wahai Sidina Umar, abah ulun memberi makan nang haram. Nah kata Sidina Umar, wahai orang tua engkau ini sebelum anak engkau durhaka kepada engkau, sesungguhnya engkaulah lebih terdahulu durhaka kepada anak engkau. Ya kah? Jadi kita tuh sering mendengar anak durhaka, sebenarnya ada juga abah nang durhaka. Siapa abah nang durhaka? Memberi anak nang kada bagus, ngaran memberi napakah nang haram. Ya kah kada malajari ilmu agama tuh abah mama durhaka ngaran ulun anak tak. Yang kedua, iza wa yu'allimuhul kitab iza aqala, wajiblah kepada orang tua melajari anak. Nah ya kan anak-anak kita atau anak-anak piatu nang wajib nang melajarinya tuh kita orang tua tuh kada guru juga. Cuma karena kita kada mampu lalu minta tolong lawan guru disekolahkan tika Al-Quran, madrasah supaya ini bisa baca Al-Quran, bisa tahu rukun merukun, mengenal Allah. Ya kan itu kewajiban kita sebenarnya tak, guru-guru kita nang menolongnya tak. Yang ketiga, wa yujawizu iza adraka, mengawinkan apabila dia sudah balik. Anak kita tuh anak kawin kan, nikahkan ya kan, jangan dibiarkan pinya berpacaran pas berzina, dosa orang tua nang menang memikulnya tak. Kita lihat ya anak nih pena rame lo lalakian. Aku ni napa anak ikan berpacaran kah, ingin kawinakan, ya kan? Nah apa usahanya biar aja kayaknya yang penting halal, ya kan? Daripada pemawakan nih. Wah ini kan anak kan bisa mencari sendirian sudah. Wah ini. Jadi kalau bahari tahu ya kan? Kalau bahari itu perjodohan ya kan? Orang tua yang mencari ya kan. Aduh ini kan anak kan bisa mencari sendirian sudah. Yang lain masa sudah. Jadi bilangnya pena berpacarannya kawin akan. Nikah akan. Nah yang ke-60, wajiblah kita orang yang beriman ini menunaikan hak-hak. Ya kan, seorang suami wajib menunaikan hak istrinya, seorang istri wajib menunaikan hak suaminya, orang tua wajib menunaikan hak-hak anak. Nah hak anak menunaikan hak-hak orang tua. Mudah-mudahan Allah menolong kita dapat menunaikan hak-hak kita ini kepada hamba-hamba kita, hamba Allah yang lainnya. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.